alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat gak pelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Tentang pengelompokan jamur. Pengelompokan jamur itu ada 4 ya. Pengelompokan jamur, siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Pengelompokan jamur itu ada 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Basidiomycota. Ya, bagus. Tunjuk tangannya. Sekarang kamu lihat di infocus, itu adalah gambar jenis pengolahan makanan dari jamur ya. Itu ada tape. Ya, siapa pernah membuat tape? Saya, Bu. Ya, coba dulu si Abi pernah buat. Pernah, Bu? Gimana? Kampung. Kampung. Itu adalah jenis pengolahan makanan dari bantuan mikroorganisme, yaitu tape pulut hitam. Selain itu siapa tahu? Selain pulut hitam siapa tahu? Coba. Ketan pulut putih. singkong. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengolah salah satu makanan dari mikroorganisme jamur. Yang keduanya, peserta didik dapat menganalisis olahan makanan dari bantuan organisme jamur, yaitu pembuatan tape. Nah, udah ya? Nah, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Udah? Minggu yang lalu, Ibu suruh apa minggu yang lalu dah kamu? Hah? Membuat produk olahan makanan dari bantuan mikroorganisme, yaitu tape. Ibu udah kasih LKPD-nya sama kamu. Udah kamu kerjakan LKPD-nya. Sudah kamu buat tapenya. Sekarang Ibu mau bukti di mana video kamu pas pembuatan tape. Sekarang dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pembuatan produknya ya. Nah, jadi tadi kan udah dikasih itu ya video sama Ibu. Sekarang kita lihat, kita putar, kita lihat bersama videonya di PPT. Di fokus Ibu ya. Ya, amati videonya dulu cara pembuatan tape kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempraktikkan cara pembuatan tape ketan hitam. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ketan hitam, air secukupnya, daun pisang, panci, dan kompor. Setelah dicuci bersih, masukkan ketan hitam ke dalam panci kukusan. Kemudian, setelah ketan hitamnya sudah masak, kita tuangkan ketan hitamnya ke atas plastik. Kemudian, serahkan ketan hitamnya supaya cepat dingin. Sebelum kita meragi, terlebih dahulu kita memeriksa apakah ketan hitamnya sudah dingin atau belum. Jika sudah dingin, kemudian kita menabur ragi yang sudah dihaluskan ke atas permukaan ketan hitam secara merata. Tabur sedikit demi sedikit sampai merata. Setelah raginya ditabur merata, balik ketan hitam agar ketan hitamnya terkena ragi semua. Setelah ketannya dibalik, tabur lagi raginya ke atas permukaan ketan hitam.
secara merata. Percobaan. Setelah semua merata, masukkan ketan hitam yang sudah diragikan ke dalam wadah. Manusia anu Setelah itu, tutup rapat ketan hitam yang sudah dibuat ke dalam wadah hingga rapat. Agar hasilnya maksimal. Tunggu hingga 2 hari 2 malam. Mungkin sekian praktek kami saat ini tentang pembuatan tape. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Ini hasil produk kami, Bu. Ya. Nanti Ibu icip ya, sekaligus sama kelompok 2. Ya, sekarang kamu presentasekan hasil produk kamu di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara membuat tape ketan hitam. Adapun alat dan bahan yaitu ketan hitam, ragi yang sudah dihaluskan, air secukupnya, alat pengukus, wadah, plastik, sendok, daun pisang, dan kompor gas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan ketan hitam yang sudah dicuci bersih. Kemudian, masukkan ketan hitam ke dalam panci kukusan. Setelah itu, tunggu selama 15 sampai 20 menit. Nah, kemudian setelah ketan hitamnya sudah masak, tuangkan ketan hitam ke atas permukaan plastik yang sudah disediakan. Setelah itu, serahkan ketan hitam supaya cepat dingin. Ini gunanya supaya ketan hitamnya cepat dingin. Sebelum meragi, periksa ketan hitamnya sudah dingin atau belum. Jika sudah dingin, kita menaburkan ragi yang sudah dihaluskan ke atas permukaan ketan hitam secara merata. Usahakan semua ketan hitam terkena ragi. Taburkan sedikit-sedikit hingga merata. Setelah raginya ditaburkan merata, balik ketan hitam agar terkena merata. Setelah ketan hitamnya dibalik, taburkan ragi secara merata. Masukkan ketan hitam ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah itu, tutup hingga rapat dan diamkan selama 2 hari 2 malam agar hasilnya maksimal. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa kalian membuat tape ketan hitam lebih menggunakan wadah daripada menggunakan daun pisang? Terima kasih untuk kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 karena menurut kami menggunakan wadah itu lebih simpel dan praktis dan bisa juga dihidangkan ke dalam cup-cup agar lebih menarik. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Sekarang Ibu mau menilai dulu ya hasil produknya. Bawa sini kelompok 1, 2, dan 3. Ibu mau rasa dulu. Mana sendoknya nih? Bisa kali sendok kamu ya. Ibu rasakan dulu kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, tapi agak kurang manisnya ya.
pas pengukusan ini nak ya. Sekarang ibu cicipi kelompok 3. Ini mulut yang berakhir. Ini mantap. Pas. Yang lain jangan berkecil hati. Semua udah bagus, semua udah bekerja yang itu. Ya, semua mantap mau bekerja ya, membuatkan produknya. Ini gunanya nanti bisa jadi wirausaha kamu di masa akan datang. Ya. Jadi kita berlatih terus berlatih supaya kamu menjadi nantinya menjadi wirausaha yang sukses. Amin. Nah ya, dinilai dulu. Ya. Kelompok 1 ya. Jadi kesimpulannya pembuatan tape itu bersih dicuci ya. Pertama itu cuci dengan bersih ya. Pengukusan harus matang ya. Peragian harus rata diragi ya. Harus kena rata raginya ya supaya cita rasanya itu bagus ya, sempurna. Setelah itu pas penutupan pun harus ditutup rapat, tidak bisa dikenakan, tidak bisa apa, harus rapat ditutup seperti ini supaya raginya matang sempurna. Bisa pahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya Ibu memberi soal dulu. Kamu lihat di PowerPoint Ibu kasih soal 5 ya. Ini ada soal 5 pilihan ganda. Kamu kerjakan ya. Nih. Jawab nanti jawabannya dikumpul itu ya. Iya. Ini tentang pembuatan tape ya soalnya. Iya, Bu. Sudah kamu praktekkan, sudah kamu jalankan, jadi jawabannya harus bisa ya. Siap? Kumpulkan ya 15 yang kumpulkan. Sudah siap ya? Sudah siap semua? Sekarang Ibu mau bertanya, ini refleksi ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat setelah pelajaran pada hari ini? Saya Bu. Coba dulu, si Ibu Hayanti, apa yang kamu dapat dalam proses pembelajaran hari ini? Dalam pelajaran hari ini saya mengetahui cara pembuatan tape singkong dengan bantuan mikroorganisme jamur. Jadi kamu bisa membuat, sekarang bisa membuat tape ya. Nah, ya. Pelajaran berikutnya tentang ciri-ciri tumbuhan Platea ya. Pelajari di rumah kan ada